tiba-tiba setelah 1 bulan dikasih tahu bapak udah nggak ada. Itu bener-bener shock banget. Jadi apapun itu gue bakal tetap sayang sama mereka. Gue bakal tetap ngebuktiin kalau gue tuh nggak seperti yang mereka pikirkan. Apa yang ingin lo sampaikan ke orang yang paling lo sayang dan siapa? Yang mau gue sampein buat orang yang paling gue sayang pastinya keluarga. Terima kasih buat apapun itu, buat ngerawat gue, buat selalu sabar ngadepin orang yang kayak gue, terus buat selalu menuntun gue menjadi yang lebih baik lagi. Buat orang yang gue sayang, makasih selama ini udah ngurusin gue. Makasih selama ini udah bertahan walaupun kadang gue suka nyebelin. Mungkin hubungan kita gak selalu baik setiap hari, tapi makasih udah selalu ada buat gue. Di saat gue susah, gue senang. Makasih untuk eyang gue yang selalu ngejaga gue dari kecil. Gue pengen nyampein kalau gue sayang banget sama keluarga gue dan bapak sama mama gue. Yang pastinya orang tua ya, kalau orang tua gue yang udah nge-support gue sampai gue bisa ya beginilah sekarang ini. Kalau bukan karena orang tua gue, ya gue gak bisa lah mungkin begini. Yang ingin gue sampaikan ke orang yang paling gue sayang itu kedua orang tua gue yang kandung. Walaupun mereka udah pisah, gue berharap papa dan mama kandung gue tetap bisa bersilaturahmi. untuk almarhum papa, ya memang papa udah nggak ada dan itu cepet banget. Jadi mungkin di masa muda, di masa remaja yang seharusnya gue ngerasain sosok figur seorang ayah, tapi nggak ada karena meninggal. Dan meninggalnya itu juga gue nggak tahu karena apa, tiba-tiba setelah 1 bulan dikasih tahu bapak udah nggak ada. Itu bener-bener shock banget. Jadi dari situ sampai detik ini gue berdiri di sini lebih belajar ke survive aja sih. Dan thank you banget dengan waktu yang singkat mungkin dan kita nggak bisa lama-lama. Papa udah ngajarin Feli gimana jadi orang jujur, baik, dan gak munafik, gitu aja sih. Sebutkan satu keinginan lo yang sampai saat ini belum terjadi. Dapat pengganti bapak anak aku. Sorry. Because aku kan single parent ya. Jadi ya dari aku hamil sampai detik ini dia pergi gak mau tanggung jawab. Padahal kita udah mediasi bareng-bareng. Bisa travel keliling dunia sih, seluruh negara. Punya perusahaan sendiri. Karena gue suka punya perusahaan sendiri jadi CEO. Itu yang gue suka. Kerjanya fleksibel. Menghajikan kedua orang tua gue dan eyang gue. Satu keinginan gue yang belum terjadi saat ini, Main film layar lebar. mau ngebanggain orang tua aja sih. Dengan cara apa? Sukses pastinya. Gue pengen membawa orang tua gue yang membalas jasa-jasa mereka lah. Sebutkan momen titik terendah kamu. Oh. Momen titik terendah, gue bingung ya, gue nggak bisa nangis karena udah lama juga, walaupun belum lama banget, tapi di tahun 2020 itu titik terendah gue itu pada saat 2020 tuh gue kayak kena triple kill sih sebenarnya kalau di ML. Jadi awal Januari, kalau gue boleh sedikit cerita ya, awal Januari gue batal nikah, pertengahan orang tua gue cerai, tapi masih ngomongin masalah harta gono gini, dan pada akhir Desember kedua orang tua gue, mereka kena COVID dua-duanya. Jadi gue tuh pas lagi orang tua gue kena COVID, yang selama ini gue di rumah, gue masih bisa kemana-mana karena gue sama adik gue tuh gak ada yang kena. Cuman nyokap sama papa dan bunda doang yang kena. Jadi kalau misalnya gue dari kamar mau ke kamar mandi ngelewatin kamar mereka tuh kayak kapan ya mereka pulang? Who knows gitu kan. Kita kalau udah kena COVID kita nggak tahu kapan mereka pulang. Apakah mereka pulang dengan hidup ataukah mereka pulang dengan berita duka.
Momen titik terendah di saat sekarang ya adalah ketika ngelihat anak sakit dan gue harus jauh karena pekerjaan, dan pekerjaan itu juga hasilnya buat mereka. Itu aja sih, kekurangan waktu. Pesan ibu buat Desnar, namanya Desnar. Desnar sekarang udah 3 tahun, makin hari makin pintar, makin ngerti. Jadi anak yang kuat, jangan sedih, sehat selalu, jadi kebanggaan semua aja. Walaupun kamu kurang sosok figur seorang ayah, ya kamu insya Allah banyak cinta di sekelilingnya. Waktu di tahun 2018, momen terendah gue adalah di saat gue dibully sama satu jurusan gue dan satu organisasi gue. Dan entah kenapa, gue nggak ngerti kenapa pada saat itu mereka ngebully gue dan ngebenci gue segitunya. Padahal di saat itu gue nggak tahu kesalahan gue di mana, dan gue cyberbully karena masalah fisik. Kayak mereka, menurut mereka gue merubah fisik gue, padahal gue tidak sama sekali, dan mereka tidak tahu apa-apa. Gue tidak deket sama mereka, tapi mereka membuli gue seakan-akan gue adalah orang terhina. Jadi hampir sepanjang 2018 gue sendiri, dan itu momen terendah maupun itu tahun terburuk, tapi sekaligus tahun terbaik gue juga, karena di sana gue belajar untuk jadi lebih baik lagi, dan gue belajar untuk nyaman sama diri gue sendiri. Waktu tahun 2018, dimana di situ itu, mau nangis. Dimana di situ itu posisinya jadi kayak keluarga dari nyokap gue itu kan besar banget, dan kita tuh selalu ngadain acara kumpul. Kayak misalkan tahun baru tuh kita liburan kemana gitu. Dan selama ini tuh kita hubungannya baik-baik aja, cuman emang guanya kurang deket sih, kayak hubungannya tuh jauh gitu. Cuman buat sering ketemu gitu sih kita nggak jauh-jauh banget. Terus di situ gua ngerasa kayak gue baru tahu kalau ternyata tuh mereka nggak suka sama gua gitu sih. Dan di situ gue cerita ke nyokap, dan ya nyokap mungkin bingung juga ya mau belain adik-adiknya atau mau belain gue. Jadi itu sih. Di saat 2018 itu, ketika gue ngerasa gue nggak punya teman, cara gue bangkit adalah gue keluar dari lingkungan gue dan gue cari lingkungan baru. Gue ketemu sama orang-orang baru, gue volunteer, gue event, gue kerja, gue fokus kuliah, fokus yang lain. Dan di saat itu jadi gue ketemu diri gue sendiri, gue ketemu passion gue yang lain. Gue ketemu tujuan gue yang tadi gue bilang, gue pengen punya platform, gue pengen spiritual, gue pengen sustainable. Di saat itu gue jadi ketemu apa sih gue, siapa sih gue. Dan di saat itu siapapun yang ngebully gue, akhirnya gue nggak punya rasa untuk sedih, pasti sedih, cuman kayak gue nggak punya rasa untuk ngebales mereka. Gue jadi lebih kurang punya rasa revenge mentality gue tuh jadi berkurang, karena menurut gue tangan gue cuma 2 dan mulut mereka banyak, jadi gue nggak mungkin bisa nutup mulut mereka. Yang gue bisa tutup cuma kuping gue aja. Itu cara gue bangkitnya itu benar-benar panjang banget. Bahkan sampai saat ini tuh ya kalau nginget-nginget itu masih nangis lah gitu. Tapi cara bangkitnya ya dilewatin aja setiap hari. Kayak gue mencari kebahagiaan-kebahagiaan di luar, kayak sama teman-teman gue, sama gue cerita sama siapapun itu yang bisa ngertiin gue, dan itu bikin gue bangkit sih. Buat kalian, you know who you are, yang udah ngebully gue waktu 2018. Jujur gue nggak merasa kita punya masalah sebelumnya, tapi dengan omongan kalian, dengan rasa gengan kalian atau apapun itu, gue merasa gue berterima kasih sih. Karena kalian, gue jadi gue yang sekarang. Dan bukannya sombong atau gimana, tapi gue 2018 gue, 2018 Asya, 2016 Asya, 2020 Asya, itu adalah Asya yang berbeda. Tapi gue gak tahu, karena menurut gue 2018 kalian maupun 2020 kalian itu adalah orang yang sama. Pesan gue buat keluarga nyokap, ya gue tahu sih mereka pasti gak mungkin benci gue tanpa alasan. Tapi yang pasti apapun itu gue bakal tetap sayang sama mereka, gue bakal tetap
ngebuktiin kalau gue tuh nggak seperti yang mereka pikirkan gitu sih.